Sampun, miturut panjenengan para sederek, Pak Julius tidak bisa mirsani ini ya, karena tidak ada tampilan monitor. Miturut panjenengan, niki kula damel sekawan regu A, B, C lan D ngoten. Regu A kalih regu B, regu A kalih regu B niku gambar napa? Oh gajah, regu B kuda, regu C gambar napa? Pak, ya. Jadi kita menampilkan gambar pertama ini Pak. Ini gambar apa ini ya? Berpikir positif. Kalau ada Yai Matur itu gambar kuda, yang regu A mengatakan itu gambar gajah, itu antara kuda dengan gajah sudah balang-balangan sandal. Lalu ini benar apa salah kalau ini gambarnya kuda? Tidak salah. Kalau ini gambarnya gajah, ya tidak salah kalau yang dipandang ruang hitamnya. Jadi berpikir positif itu terkadang bukan persoalan benar dan salah, tapi cara pandangnya sudah sama atau belum. Ketika cara pandangnya sepakat sama, kita memandang ruang hitam yang ada di situ, semua berkata ini gambar gajah. Ya. Lalu nanti ketika warna terang, kita akan ketemu berapa ekor binatang yang lain selain gajah. Di situ ketemu simpanse yang menjadi bagian dari belalai. Di situ ketemu kuda, ya. Di situ ketemu kucing kecil. Bahkan di sela-sela kucing dan kuda ada sosok anjing atau apa ini ya? Anjing ya. Ada anjing dan seterusnya, dan di paling bawah ada seekor tikus. Berpikir positif bukan persoalan benar dan salah, tetapi satu arah pandang itu akan melahirkan pikiran yang positif. Nanti dasarnya sambil jalan ya. Siap, Pak. Masih ada dua gambar lagi, dilanjut atau nanti? Dua gambar, gambar kedua ya Pak Julius. Nanti habis ini satu pertanyaan pemancing. Gambar kedua. Gambar kedua. Ini Pak Julius gambar keduanya. Saya nanti diberi waktu khusus atau sembari menjawab pertanyaan Bapak? Oh, ada waktu khusus ya. Oke, kalau begitu saya lanjut nanti. Silahkan Pak Julius. Oke, baik. Terima kasih Pak. Tadi sebenarnya itu Pak Pendeta sengaja memancing kita. Bagaimana kita itu bisa menggunakan penalaran kritis ya. Tentu ini juga ada kaitannya dengan yang namanya berpikir positif itu sendiri. Lewat ilustrasi ini, bagaimana cara kita bisa menggunakan penalaran itu yang memang itu bisa menghasilkan cara pandang yang benar atau cara berpikir yang positif. Ya, ini hal yang menarik sebenarnya. Oke, baik Pak Pendeta, ini ayat tadi sepertinya belum dibacakan ya Pak. Ayat Alkitab yang mendasari ada, nanti saya masukkan di sana. Ya. Kita mendapat ayat Nats Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Ada yang lebih eksplisit tentang bicara positif. Tidak apa-apa, saya kutip saja. Itu Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, Filipi 4 ayat 8. Satu orang relawan boleh membukakan dan membacakan atau dibantu dari layar ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Anda di lembar penjelasan nanti akan saya kupas dan itu sebagai tambahan, tapi menjadi tambahan yang penting malahan ya. Ya, ada itu. Lalu ada beberapa ayat lagi dari seluruh kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tentang bagaimana kita harus berpikir positif. Oke, yang sudah ketemu Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Silahkan satu orang boleh membacakan, berdiri di tempat, berkah menanti saudara ya. Silahkan Ibu dibacakan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, hal-hal yang luhur itu, Bapak Julius. Jadi di atas dari nats kita ayat 12 dan 13 Filipi ini, itu cerita Rasul Paulus bagaimana dia tidak sedang membela diri, tapi sedang dihakimi oleh jemaat di kota Filipi khususnya pada waktu itu.
Rasul Paulus mengajak berpikir secara positif terhadap pekerjaan para rasul pada waktu itu. Sehingga Rasul mengajak jemaat untuk sebelum menjadi orang yang menghakimi, jadilah orang yang berpikir dulu terhadap hal-hal yang baik, yang disebut kebajikan, ya, yang enak didengar, yang bernilai adil, yang bernilai mulia, semuanya pikirkanlah itu. Berpikir positif itu hal-hal yang bobotnya benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang bernilai kebajikan, dan yang isinya itu mendatangkan pujian, bukan membunuh karakter. Itu pikirkanlah. Dari yang dipikir akan melahirkan yang diucap, dari yang dipikir akan mempengaruhi hati, dari hati akan mempengaruhi tindakan. Tidak akan kita bisa berucap, bertindak positif kalau kita tidak memulai dari pikiran-pikiran yang positif. Jadi ada ya Mas, Pak Julius, dan masih ada banyak ayat, nanti kita akan masuk di materi yang siap, saya Pak buka. Pendeta. Oke, itu tadi kita sudah lihat sendiri bacaan dasar Alkitab yang memang itu membawa kita kepada cara pandang berpikir positif seperti itu. Dan di ayat tadi itu juga ada penekanan pikirkanlah itu, ya. Di situ sudah sangat detail. Di situ ada penekanan memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang adil dan seterusnya. Artinya apa? Hal-hal yang ditekankan di ayat tadi itu sebenarnya bisa dikategorikan dalam bentuk dua kategori. Apakah itu hal-hal yang benar atau yang baik menurut sudut pandang kita sebagai manusia, ataukah mungkin hal-hal yang baik dan benar menurut sudut pandang Tuhan sendiri? Jadi ini nanti pasti Pak Pendeta dengan spesial bisa dijelaskan lebih detail. Ya. Nah, sepertinya ada kaitan antara berpikir positif dengan cara bagaimana umat Tuhan itu, Pak, ya, menghadapi setiap persoalan atau tantangan kehidupan sehari-hari, gitu, Pak. Jadi, bisakah kami memperoleh penjelasan yang lebih detail begitu, Pak, dari ya. Betul. Jadi dalam keadaan semua baik-baik saja, mudah menghadirkan pikiran positif. Tetapi ketika kita menghadapi hal yang keadaannya itu bobotnya tidak baik, itu yang menjadi perjuangan bagaimana kita bisa tetap menghadirkan positif di tengah fenomena kenyataan peristiwa yang bobotnya tidak baik. Itulah nilai iman kita. Bagaimana bisa tetap berpikir yang adil, yang mulia, yang jujur, yang benar, yang luhur. Pikirkan itu di tengah peristiwa yang kita hadapi, hal yang tidak baik. Nah, itu perjuangan iman kita. Dan inilah kita belajar bersama dengan satu topik di masa Pentakosta ini. Kalau bicara tentang pikiran positif, standar tunggalnya ya kebenaran Tuhan, pikiran positifnya Tuhan. Maka ketika peristiwanya tidak positif, sangat merugikan bahkan menyayat hati, itu pun bisa menemukan hal positif kalau kita menggunakan sudut pandang yang dari arahnya Tuhan. Di mana positifnya? Ya, seorang yang dijual menjadi budak dalam kisah sekolah minggu namanya siapa? Yusuf, juru mimpi itu. Itu positifnya di mana? Yang dilakukan kakak-kakaknya, kalau saya jadi Yusuf, secuil pun saya tidak menemukan hal positif. Ya toh? Dibikin iri sejak dari dia bersama sekeluarga oleh kakak-kakaknya, selalu menjatuhkan tuduhan dengan sudut dorongan iri. Dihakimi, dibullying, dikucilkan. Sama-sama saudara. Suatu hari ketika mimpinya diceritakan pun dipaido. Tidak dipercaya sama kakak-kakaknya. Bahkan ditafsirkan dengan sudut yang sangat-sangat menjelekkan. Secara manusia tidak bisa memikirkan itu sebagai pikiran positif. Peristiwanya pun tidak baik-baik saat mereka sedang ada di lapangan mengembalakan, kekurangan makan, kekurangan minum. Yusuf diperintahkan oleh bapaknya untuk membawa bekal. Loh, tujuan datangnya Yusuf sangat positif loh kepada kakak-kakaknya menemui. Itu pun bisa dipakai untuk menghadirkan pikiran yang negatif. Lah ini sang juru mimpi, orang yang membuat kita sakit hati datang ke sini, ini kesempatan. Aku membawa makanan untuk kamu kakak-kakakku. Ora urus. Saiki urusane
timbangane dadi selilit neng atiku, kowe pilih tak pateni wae Yusuf. Keputusannya mau membunuh, tapi dicegah oleh diantara yang sepuh yang ada di sana. Jangan melanggar hukum Tuhan, kita ikat, kita masukkan saja ke dalam sumur ini, kalau mau mati biar mati sendirian. Lalu kita bikin skenario, jubahnya kasih darah binatang, yaitu kambing mereka disembelih, darahnya dicepretkan ke jubah yang dipakai, baju yang dipakai oleh Yusuf. Baru skenario itu berlangsung, ada pikiran lain. Loh, itu sudah lewat. Buat apa? Si selilit ini mati sia-sia. Diuangin kan lumayan, bisa buat beli minuman. Dilepaslah, dijual. Itu menyakitkan sekali. Yang melakukan bukan orang yang tidak kenal, tapi adalah kakak-kakak kandungnya. Saat itu saya percaya Yusuf pun belum menemukan dan membangun pikiran positif. Dia hanya bisa menjalani. Tapi kisah kejadian terakhir di peristiwa perjalanan itu menceritakan, kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Allah memakainya untuk maksud yang mulia. Nah, itu cara berpikir. Wah, luar biasa, menarik sekali Bapak Ibu. Ya, Pak Pendeta, karena tadi Pak Pendeta sudah memberikan sedikit pengantar sebagai cuplikan dasar kita berpikir tentang inti acara kita malam hari ini, yaitu talk show. Dan biar lebih jelas lagi Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Pak Pendeta untuk memaparkan materinya berdasarkan tema kita malam hari ini, yaitu berpikir positif. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Julius. Saya lanjut ya, Bapak Ibu, apa yang Anda lihat di sini? Gambar kedua, capture kedua. Apa yang Anda lihat di sini? 1, 2, 3. Apa yang Anda lihat? Pohon. Lalu di antara pohon itu ada 2 makhluk besar. Adakah yang menangkap gambar makhluk itu? Angkat tangan. Ada. Bapak menangkap apa, Pak? King Kong dan harimau. Ya, betul ya. Itu ada kepala King Kong beradu dengan kepala harimau. Saat Bapak mersani King Kong dan harimau, apakah background hitam di belakangnya hilang? Tidak. Sekarang sebaliknya, selain King Kong harimau, di background belakang sosok King Kong harimau ini ada gambar hitam. Gambar apa Bapak Ibu? Hah? Wah, ada yang nangkap buaya juga ya. Betul, ada buaya, ada ikan 2 ekor, ya. Ada apa lagi, Pak? Ya. Oh, banyak sekali di situ ternyata makhluk, ya. Ada elang, ada cucuknya elang dan seterusnya. Yang bagian hitam secara umum Bapak Ibu melihat itu gambar apa? Pohon. Padahal ternyata terangkai dari wajah-wajah lain yang muncul di situ. Berpikir positif, mampu memadukan banyak pandangan, banyak pendapat, banyak warna, tapi disatukan menjadi dalam satu rangkaian. Ketika melihat seloid wajahnya harimau dengan wajahnya gorila atau King Kong, tidak harus mengaburkan atau menghilangkan wajah pohon yang ada di sana. Nah, kita belajar ketika bertemu relasi sosial, mau ini di tempat kerja, mau ini di gereja, mau itu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita tidak akan tampil melihat wajah pendapat orang itu hanya satu. Kita bisa ketemu dengan banyak sekali pendapat. Kenapa memilih mengakhiri wajah pendapat yang beraneka ragam itu malah berakhir dalam tanpa gambar? Kita lenyapkan semua dalam perasaan kecewa atau dalam perasaan benci atau dalam perasaan berseberangan, itu adalah permusuhan. Kenapa tidak kita izinkan gambar itu tetap ada, tinggal kita mau mengarahkan melihat gambar wajah gorila dan harimau atau melihat wajah pohon. Kita sering tidak memilih
merangkai wajah yang berbeda itu, tetapi lebih sering yang berbeda adalah kehancuran, berbeda adalah sakit, kekecewaan atau luka di hati. Gambar ketiga, terakhir dari gambar ilustrasi untuk nanti masuk ke penjelasan 10 menit ke depan. Gambar nomor 3, penjenengan mirsani gambar menopo? Oh, gambar apa Bapak Ibu? Siapa yang mirsani gambar seorang kakek wise, wajah orang sepuh yang hikmat, penuh hikmat. Tergambar enggak di dalam tampilan ini? Ya, padahal itu tidak ada gambar manusia kecuali satu orang yang sedang memberi makan kambing ya, di depan kambing. Itu pun bukan manusia toh? Ya, tapi secara keseluruhan jendela 2 rumah itu berhadapan menjadi seperti bola mata. Lalu ada tonggak pohon kering yang sudah berwarna kecoklatan seperti hidung menuju kepada kumis putih. Ya, baju yang dikenakan oleh penggembala ini, ya kita mengasumsikan itu penggembala ya. Kalau itu disium mungkin bukan sosok gembala, mungkin itu adalah, oh kalau ini gembala ya ada telinga dan itunya, ya itu gembala, itu orang yang sedang menggembalakan. Lalu kita mengatakan bahwa tonggak kayu yang sedikit bengkok dan ujungnya adalah rambut sang penggembala, kalau kita lihat secara jauh keseluruhan menjadi bagian hidung dari sang kakek wise, kakek yang penuh hikmat ini. Nah, berpikir positif itu mampu, walaupun itu bukan trepe, neng iso ngetrepke. Loh, kuwi kan jane jendela omah, kok iso tak trepke dadi netrane eyang kakung sing yuswane yuswa adi nggambarke kawicaksanan. Padahal ini bukan sedang menggambar wajah seorang pria sedikit pun. Itu menggambar 2 rumah, gubuk yang berhadapan, lalu ada gembala yang sedang menjadi seperti bagian dari kumis. Oke, berikutnya apa sih yang sebenarnya membuat pikiran kita itu bekerja dan mengarah kepada untuk berpikir positif? Lembar berikutnya, sumber isi pikiran kita itu ada datangnya dari 3 kanal. Kanal pertama yaitu dari penginderaan yang bisa diraba, bisa dipersani, bisa didengar, bisa dicium, ya, bisa disentuh. Itu akan menggerakkan pikiran kita. Itu kanal pertama. Jadi ketika Bapak Ibu meraba sesuatu dengan sudut pandang negatif, seperti seorang buta, ketika diperhadapkan di depannya adalah seekor gajah yang digambar pertama tadi umpamanya, orang itu mendapatkan ekor, dia akan berkata, gajah itu menurut aku hanya seperti sebatang sulak kemoceng. Dawa nglencir pucuke ana wulune. Inilah gajah. Ya. Lalu ketika orang buta kedua diperhadapkan dengan gajah dan dia ketemu dengan bagian kaki, dia akan segera berkata, oh salah kamu, gajah kok kemoceng. Gajah itu seperti bumbung, bunder, dawa, ngungkuli dedeku. Sing tak demok iki lho, ngungkuli dedeku itu gajah. Itu kata orang buta kedua yang waktu dihadapkan gajah menyalahkan orang buta pertama karena dia belum menggunakan seluruh penginderaannya, tapi sudah menyimpulkan pikirannya, maka bisa menghasilkan negatif berpikir, negatif thinking, hanya gara-gara tidak menggunakan seluruh penginderaannya. Dapat dipahami Bapak Ibu dan saudara sekalian? Orang buta ketiga marah besar, kalian itu omong kosong, gajah kok seperti kemoceng, gajah seperti bumbung, gajah itu seperti tepas, karena dia memegang kupingnya. Loh isis lho, bentuknya ombo, tipis kaya ngene kok dilokne bumbung. Lalu orang keempat, orang buta itu berkata, kowe iki do padu ki ngopo to? Dia meraba dari ujung ekor. Ya, dia mulai mengukur, wah, dengan tangannya, sampai ke atas dia memegang, dia merata memegang bagian perut, bagian kaki,
bagian mata, semua dipegang lalu dia berkata, meneng sik aja do udur. Aku wis ngerti. Gajah kuwi ora mung bumbung, ora mung tipas, ora mung tembok, ora mung kemoceng. Gajah kuwi sosok sing tinggi besar, dia bisa cerita komplit walaupun tidak dengan penglihatannya karena sudah melalui penginderaan sehingga menjadi positif. Kalau tadi hanya berhenti pada ekor, selesailah gajah itu kemoceng. Yang berkata gajah itu kuping, dapat kuping, maka si ekor akan berkelahi dengan si kuping. Ya, penginderaan, kanal kedua kita bisa berpikir positif atau negatif. Kita itu selalu bertemu dengan yang namanya fakta dan ilusi. Di dalam fakta itu ada fenomena dan ada nomena. Ini memang peristiwa, kalau dijelaskan bisa panjang, tapi singkatnya seperti itu. Fenomena itu semua orang menyepakati, dilihat, peristiwanya ada, bukti fakta, waktu, ruang, dan kejadiannya ada. Nomena agak sedikit sulit. Contoh, Bapak Ibu mirsani di sini ada angin apa tidak? Di sini itu ada angin enggak? Dari mana Bapak Ibu perso ada angin? Hah? Daun bergerak. Kuduk bulu saudara semeriwing. Saudara bisa merasakan masuk ke dalam jaringan pernafasan. Pertanyaannya, apakah itu angin? Oh, daun bergerak itu angin. Betul dia angin? Angin itu daun bergerak? Tidak. Itu nomenanya dari angin. Ya. Bisa dipirsani, bisa dirasakan, tapi kita tidak pernah tahu sing jenenge angin dhewe kuwi kaya ngapa wujude. Ya, nah kita itu hidup berpikir itu karena ketemu fenomena dan nomena. Lalu masuk ke dalam alam sadar kita dan kita cerna. Ini kanal kedua. Orang menjadi berpikir karena ketemu fenomena. Loh, kok nek bar esok terus ono srengenge ya? Iki apa toh iki jenenge? Oh disebut pagi. Lalu sepanjang siang melihat terang. Lalu melihat aktivitas alam sampai kepada aktivitas manusia sendiri. Tiba waktunya penerang itu tadi meninggalkan kita, lalu kita menyebutnya sebagai malam. Itu antara fenomena dan nomena menjadikan kita menggerakkan pikiran dan seterusnya. Yang terakhir dari 3 pengisi pikiran kita Pak Julius, itu ada ruang keberadaan yang paling gampang untuk memakainya adalah alat pakainya para wartawan itu loh. Untuk keberadaan itu menanyakan 5W. Ya, why, what, when, where, who. Nah, orang mulai berpikir, ngopo yo? Telo ki kok neng jero lemah iso rasane legine ranjamak ngene iki. Mulai bertanya, iki apa? Eneng apa? Sopo sing ndadekne telo iki legi dan sebagainya. Itu pikiran bisa, kanal kita berpikir menjadi positif negatif itu sebenarnya diawali dari sesuatu yang sangat netral. Namanya ingin terdorong untuk mengetahui keberadaan. Itu bisa benda, itu bisa peristiwa, sampai kepada itu bisa hal-hal yang tidak kasat mata tapi kita ingin tahu keberadaannya. Ya, orang dengan 3 hal ini, penginderaan, menemukan fenomena, menghadapi fenomena dan nomena, ataupun bertemu dengan huofadis besar dalam kehidupan manusia namanya menanyakan keberadaan, itu akan merangsang orang menggerakkan pikirannya. Itu ruang besar kita sampai nanti kenapa harus memilih pikiran positif. Di tengah gereja mungkin ketemu fenomena, ya, orang Kristen semestinya hidupnya damai sejahtera. Kenapa ini ada orang Kristen yang hidupnya kok tidak damai sejahtera? Minggu ini sedang didoakan kena sakit. Bulan depan didoakan anaknya jatuh. Ya, bulan berikutnya didoakan istrinya opnam, misalkan seperti itu. Kita mulai bertanya, yang menjadi pelaku atau orang yang berada di lingkaran persoalan ketidakdamai sejahteraan pun mengalami proses berpikir. Dia pun bertanya, kenapa ya di tengah keluargaku kok beruntutan harus mengalami hal-hal yang kejadiannya tidak positif sama sekali. Lah kalau kita terus menggunakan fenomena,
menggunakan indera kita, menggunakan quo vadis, menanyakan keberadaan kita dari sudut yang negatif, mungkin bulan depan satu keluarga sudah tidak lagi mengakui pengakuan iman rasuli, tapi mungkin sudah akan membuat pengakuan yang lain. Kenapa ikut Kristus kok saomah ngerekoso kabeh? Nah, berpikir positif itu fenomenanya bisa negatif, quo vadis kita, pertanyaan kita bisa sangat negatif, tapi gambar akhirnya tetap kita menemukan kesatuan goresan gambar yang ketika dilihat itu menemukan pesan yang positif, kesan yang positif, bahkan warna kehidupan yang positif. Ya, masuk ke dasar Alkitab supaya tidak terbuang waktu. Yang pertama nats kita, Filipi 4 ayat yang ke 12 sampai 13, tapi saya mulai dari ayat yang ke-10. Ya, ini talkshow tapi juga PA, jadi tidak apa-apa ya buka-buka Alkitab ya. Pak Julius sabar sejenak ya Pak ya. Siap Pak Pendeta. Ya, Filipi 4, Galati, Efesus, Filipi. Ini suratnya Paulus kepada orang-orang di Filipi. Konteks kita diajak berpikir positif melalui pesan Alkitab hari ini diambil dari sana Bapak Ibu. Supados wonten sangu kawruhing kitab suci, mila talkshow menika mboten namung mirengaken pendapatipun manungsa, nanging kita ugi ada dasar tetales sabda pangandikanipun Gusti. Filipi 4 ayat 10, nanti naik ke ayat 8, tapi saya mulai dari ayat 10 dulu. Firman-Nya berkata demikian, Filipi 4, firman Tuhan berkata demikian untuk kita renungkan bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bersabda, aku sangat bersuka cita. Aku ini merujuk kepada kata ganti subjek Paulus. Jadi, aku sangat bersuka cita. Menulis surat kepada jemaat Filipi, Paulus bersuka cita. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Bahwa akhirnya, perhatikan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Wonten kawigatosan tresna malih saking pesamuan Filipi dumateng Rasul Paulus. Lairipun kawigatosan sae menika dipun wiwiti saking pikiran lan tumindak ingkang manunggil sae. Lahirnya perhatian baik jemaat Filipi kepada Rasul Paulus dimulai ketika mereka bisa menyatukan pikiran hati mereka secara baik untuk menyudut pandangi pekerjaan seorang rasul. Mereka sempat geseh. Dianggap Paulus itu sedang mencari keuntungan di balik kerasulannya. Kejem napa ngeri niku mang milih. Jemaat Filipi ini itu punya praduga negatif Pak Julius kepada para rasul. Bahwa mereka dianggap rasul-rasul ini hanya ingin cari keuntungannya sendiri di balik kerasulannya. Itu background nanti kalau belajar pengantar perjanjian baru dan kitab-kitab rasul, Efesus, Filipi, Kolose punya background masing-masing. Di dalamnya tersirat ada nada-nada konflik di tengah jemaat. Salah satu ketajaman konfliknya adalah jemaat kehilangan rasa percaya kepada para rasul, sehingga mereka mulai membatasi sumbangan pelayanan. Rasul Paulus sampai berkata, aku itu bisa menghadapi segala sesuatu, tahu arti kekurangan, tahu arti kecukupan, jangan salah sangka, aku hanya bekerja untuk Injil. Sampai dalam surat yang lain Paulus berkata, upahku dalam bekerja memberitakan Injil yaitu ketika aku diizinkan bekerja tanpa mendapatkan upah. Ini saya ceritakan agak panjang lebar. Ngopo kok ngantek ana nasihat kaya ngene iki? Karena Rasul Paulus sedang menghadapi mosi tidak percaya dari sebagian jemaat di sana. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, ayat 11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
ayat 13 menjadi dasar iman Paulus memberi penjelasan positif kepada mereka. Segala perkara luweh apa lagi kurang, ya, minus apa lagi surplus, ya, peristiwa sangat baik atau peristiwa yang sangat negatif, semua ditanggung Paulus dengan cara yang sangat positif. Amin Bapak Ibu? Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara, tidak hanya yang ringan, yang berat iya, tidak hanya yang mudah, yang sulit iya, kutanggung dengan positif, dengan kekuatan Tuhan. Penjabarannya secara ringkas ayat 10, pikiran dan perasaan itu merupakan awal dari sebuah perbuatan positif. Jadi sangat penting masing-masing kita itu menggunakan segala sesuatu yang mengisi pikiran kita, entah itu dari penginderaan, entah itu dari melihat fenomena kenyataan ataupun nomena, ataupun itu sifatnya menjawab keberadaan why, what, when, who, where. Semua harus diawali dari berpikirnya secara positif dulu. Jebret, anak di depan sekolahan situ tersenggol sedan luar kota. Ya. Sedannya terperosok menghindari anak itu, tapi terlanjur nyenggol ke arah kanan, ke arah selokan kanan jalan saudara sana. Anaknya terkapar di tempat. Ya. Kalau kita berpikir negatif, wah itu mesti sedannya sing kleru iki, buanter iki mau mesti. Ya, begitu kita melihat, tapi mengikut sertakan penginderaan, mengikut sertakan fenomena itu dalam pertimbangan-pertimbangan yang positif, mungkin kita akan berkata berbeda setelah mengetahui kenyataan yang sejati. Lalu ayat yang ke-11 itu mencukupkan diri. Berpikir positif itu letaknya pada keberanian membuat parameter positif. Bagi orang lain kalau belum 1000 belum merasa cukup sehingga masih mengeluh. Tapi pada konteks yang sama orang mengatakan iki engko nek entuk 50 wae aku wis matur nuwun. Sehingga ketika dia mendapat 500 dia sudah sujud syukur. Di sisi lain kalau belum dapat 1000 dia merasa masih orang yang sangat celaka. Jadi letaknya apa? Rasul Paulus mengajarkan, buatlah ukuran yang terendah. Ketika kamu hidup ingin berpikir positif itu, buatlah capaian dengan ukuran yang sangat tercapai. Sehingga ketika yang kau capai melebihi dari yang kau canankan, kamu sudah bisa bersyukur lipat ganda. Tapi kalau capaianmu standarnya engkau bikin tertinggi, ketika itu sudah mendapat yang sangat tinggi pun, engkau masih merasa kurang. Dapat dipahami Bapak Ibu? Rasul Paulus membuat capaiannya dengan ayat 11, mencukupkan diri. Jane ya urung cukup, neng ukuranku wis tak anggap iki tak tompo cukup. Basa Jawa sanese marem. Pak Julius bisa paham bahasa Jawa ya? Masih belum bisa Pak. Masih belum bisa ya, ya. Enggak apa-apa, anggap saja saya sedang berbahasa roh ini ya. Ya, tapi Bapak Ibu pasti tersentuh ketika saya menggunakan bahasa Jawa itu. Dados saged kula panjenengan, bisa saya dan saudara membangun kerangka pikir positif, tumindak tanduk positif siji diwiwiti saka berpola pikir. Seperti jemaat Filipi diawali dari menggunakan pikiran untuk bisa kembali merajut kebaikan dengan rasul. Lalu yang kedua, buatlah standar terjangkau. Bukan standar yang sulit untuk dijangkau, yaitu mencukupkan diri. Dan yang ketiga, ayat yang ke-12, faktual, aku tahu. Untuk bisa berpikir positif itu jangan pernah membuat kesimpulan sebelum Anda betul-betul memahami, mengetahui dari fenomena, dari keberadaan, ataupun dari yang nomor 1 tadi apa? Penginderaan kita. Jadi untuk bisa berpikir positif jangan hanya dari kata orang. Untuk berpikir positif jangan dibangun dari sepotong yang saudara persani atau bahkan tidak tahu sama sekali. Bisik-bisik sama Ibu MC asmane sinten Bu panjenengan Bu? Bu Sri Yani. Oh Bu Sri Atun. Ampun ngendika sinten-sinten nggih. Jangan bilang siapa-siapa.
Pak Julius itu korupsi loh di kantor. Sorry ya. Saya bicara begitu dengan Bu Sri. Bukan teman, bukan tetangga, tidak ikut rugi kalau betul-betul Pak Julius ini mengkorupsi koperasi di kantornya. Ibu ketemu di warung bakso itu sudah melengos sih. Korupsi. Pikiran positif hilang hanya gara-gara belum tahu. Rasul Paulus tidak mau. Dia selalu membangun pikiran positif. Aku tahu, ayat 12, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Sehingga ketika dia kurang pun tetap bersikap positif. Tidak hanya happy ketika dia kelimpahan. Karena dia sudah pada posisi memahami hidup ini seperti apa. Sehingga kekurangan pun tidak diterimanya sebagai kesusahan. Tidak diterimanya sebagai ruang menggerutu. Diawali, aku tahu. Dadosa pribadi-pribadi ingkang tansah boten gampil kepengaruh saking perangan ingkang boten panjenengan mengertosi sejatosipun. Nek urung ngerti aja gething Pak Julius sik. Kalau belum tahu dia ya benar atau tidak, jangan terus bersikap mengambil keputusan mengganggu pikiran kita seolah-olah sudah terjadi. Sorry ya Pak, saya pakai contoh ya. Ada tempat makan bakso di mana, nanti tak jajake bakso. Karena sudah tak pakai ilustrasi korupsi. Sudah pengakuan dosa ini ya, sudah selesai ya. Lalu yang terakhir dari ayat Nats kita, ayat 13, bagaimana membangun pikiran positif berdasarkan kitab suci itu menanggung, menerima, memandang dan membobot dari sudut pandang Tuhan. Sama seperti Yusuf yang dibuang tadi ya. Dia tidak menerimanya dari sudut manusia. Tapi manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan memakainya menjadi alat kebaikan. Ayat 13 saya bacakan di bagian ini sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dia menunjuk Yesus. Jadi untuk bisa berpikir positif, saelek-eleke fenomena, saelek-eleke pengindraanmu, neng nek mbok sangga nganggo cara berpikir atau posisinya Tuhan, di situ saudara tetap akan bisa melahirkan pikiran yang positif. Sekalipun sedang bertemu peristiwa-peristiwa yang sangat bobotnya negatif. Berikutnya ayat Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Ini ayat di atasnya. Tetapi justru memberikan nasihat yang langsung eksplisit, dinasehati supaya orang Kristen itu menggunakan pikirannya hanya untuk hal-hal yang positif. Ayat 6 berkata demikian, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita tidak akan punya pikiran negatif kalau tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Isi pesannya itu. Panjenengan saged berpikir positif, menawi mboten dipun barengi rasa khawatir. Saya pernah membaca satu artikel peristiwa nyata. Sekelompok atlet di China sedang latihan untuk mental leadership, membawa atlet, ada perenang, ada pebulu tangkis, ya atlet nasional siswa mereka untuk leadership, latihan kepemimpinan. Nah dibimbing oleh mentor, 2 orang mentor untuk menyusuri gua. Sudah dalam perhitungan yang sangat ketat ini di China ini ya. Bahwa gua yang dimasuki safety untuk anak-anak ini latihan. Tetapi fenomena kenyataan alam berbicara berbeda. Di daerah itu tidak ada perubahan iklim apapun, tapi tiba-tiba di ujung lain yang mereka tidak perhitungkan, menggelontorkan air di bawah perut bumi secara drastis ketinggian debitnya. Sampai di titik gua di mana anak-anak ada 15 atau 12 anak didampingi oleh 2 mentor. Itu terjebak gua yang semula mereka lewati bisa untuk diperhitungkan. Masuk dan keluar dari mulut gua yang sama, mereka harus keluar dari mulut gua yang berbeda. Ketika 12 orang ditambah 2 mentor ini melewati jalan yang berbeda menghindari luapan air di perut bumi itu, mereka ketemu lorong asing yang tidak pernah mereka perhitungkan. Hingga sampai 12 hari mereka berada di dalam kegelapan, tapi satu pun tidak ada yang cedera.
Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa? Kenapa? Dua orang mentor ini berusaha tidak menanamkan dan menghembuskan benih kuatir. Walaupun dua mentor ini setelah bisa dievakuasi dan keluar, sepanjang hari dan menit mereka tidak tidur 12 hari itu isinya kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi tidak pernah terucap, tidak pernah tercermin di wajah 12 murid yang didampingi. Sehingga mereka bisa selamat bareng-bareng. Jadi berpikir positif itu diawali dari ngilangke rasa khawatir. Ayat 6 berkata demikian Kolose 4. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun hal yang positif, ngopo hal positif dikhawatirke, maupun hal yang negatif. Ya, jangan pernah pikiran positif saudara dirusak karena adanya benih khawatir. Ayat yang ketujuh, hadirkan kedamaian yang sejati. Ben saged pikir positif diawali dari perasaan nyaman dan aman atau perasaan damai. Ayat yang ke-8, itu semua akan terjadi kalau Bapak Ibu punya habit berpikir luhur di setiap hari. Isi pikiran luhur itu apa yang adil, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedap. Kulino nggunake pikiran kanggo mikirke sing bobote setunggal kalih tiga luhur. Setunggal kalih tiga itu yang akan membuat saudara damai sejahtera. Itu yang akan membuat saudara bisa tanpa khawatir walau di tengah peristiwa yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Lanjut ya Pak Julianus ya. Penyebab tidak bisa berpikir positif ada 3 penyebab. Ya, kenapa orang menjadi tidak bisa ayat 8, tidak bisa Filipi 4 ayat 8, punya kebiasaan berpikir luhur? Karena pikiran, hati, perasaannya pernah ternoda dengan yang namanya trauma kehidupan. Itu sandungan pertama. Ya, mengalami trauma kehidupan. Ijik cilik wengi ra iso bubuk, ibuke wis kesel kondur pulang dari mengajar, anak yang masih batitah ini kok randang bubuk-bubuk. Dijak metu bukake lawang. Piye nek ning kono randang bubuk, engko kowe dibrakot karo wewe gombel. Dapat memahami Bapak Ibu? Tanpa disadari benih apa yang masuk ke anak itu? Negatif, khawatir, takut, tidak damai, tidak luhur, tidak mulia, menjijikkan. Nanti ketika dia besar, tidak ada yang ngajari, dia bisa punya pikiran yang sangat korup, sangat traumatis dengan suasana gelap. Coba kalau anak-anak kita itu tidak bisa bubuk, ditanya satu persatu, diurut satu persatu. Oh ternyata hanya persoalan pampersnya wis bacut kandel. Dipikir ibu kena sawan, dipikirnya bocah beling. Coba kalau diurut ganti pampersnya, ijik nangis, ditambahi tepas, mulai sudo tangise ya. Oh, iki apa namanya? Yang ditaleni di anak bayi batita itu apa namanya? Gritone kekencengan dikendoni. Oh tipe kebanteran dicilikne, meneng. Tiwas diweden-wedeni wewe. Itu trauma kecil di masa batita. Apakah orang tua tidak bisa bertemu dengan trauma-trauma kehidupan? Saudara bekerja di lembaga pemerintahan, bendino kepala staf penjenengan nelpon, engko BPK-ne teko lho ki engko. Oh nek ngantek kowe kleru wis tenan, pasal. Kerja tapi dengan suasana tercekam terus, takut kena urusan BPK. Wah munggah KPK ya. Nggak tahu di situ karena sudah semakin ketercekamannya luar biasa, yang datang Satpol PP dikiranya sudah yang datang KPK, Saudara. Padahal itu Satpol PP ngantar undangan, mau rapat koordinasi. Tapi karena setiap hari dicekoi dengan suasana bahwa ini kantor kita ini bisa diawasi, bisa diperkarakan secara hukum korupsi. Semua bekerja dengan ketercekaman, sehingga tidak ada suasana damai. Ya. Satu trauma kehidupan, itu benar bisa faktualnya betul-betul bentuknya trauma. Mengalami kecelakaan,
kerja ditipu orang, bullying, sarkasme oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal lewat perkataan sampai ke fisik. Itu bisa membuat orang sulit untuk berpikir positif dengan kehidupannya. Yang kedua penyebab orang tidak bisa berpikir positif itu karena hidup dalam keberdosaan yang dia sadari. Contoh Adam, Hawa, mendengar langkah kaki Allah. Setelah mereka memakan pengetahuan baik dan jahat, dulu mendengar langkah kaki Tuhan, hati mereka happy. Kita bertemu dengan Bapa kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita, senang, belum dosa. Tapi begitu jatuh dalam dosa, mendengar langkah kaki itu, Kejadian pasal 3 menceritakan mereka ketakutan, mereka malu, mereka bersembunyi. Allah dipandangnya tidak lagi dengan pikiran positif. Hilang pikiran positif karena ada keberdosaan. Yang ketiga penyebab orang tidak bisa mengalami pikiran positif karena, maaf salah tulis, lika hati ya. Saya tulisnya lika, yang benar luka. Mengalami sindrom ataupun peristiwa batin yang sifatnya melukai. Dikecewakan, dicemarkan nama baiknya, ya, ditipu, dijatuhkan, difitnah, dan hal-hal lain yang sifatnya menjatuhkan karakter ataupun mematikan, membunuh karakter, hingga menyimpan perasaan sakit hati. Dia tidak akan bisa berpikir positif ketika punya pengalaman luka batin. 3 hal ini harus dibereskan, 3 hal ini harus dirombak. Pribadi ini harus diangkat dari peristiwa trauma masa lalu, dari keberdosaan, dan dari hal-hal yang sifatnya luka batin. Maka saudara akan bisa kembali ke Efesus 4 ayat 8. Berpikir luhur, yang baik, yang indah, yang manis, itu yang akan menjadi diri saudara. Saudara sudah kembali kalau bisa meluruhkan 3 penyebab tidak bisa berpikir positif tadi, bisa diluruhkan dengan mentas. Orang yang bisa mentas dari 3 penyebab tidak dapat berpikir positif, orang yang bisa mentas dari situ disebut dia bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Tuhannya. Maka dia bisa, Efesus 4 ayat 8. Karena itu apa yang baik, apa yang luhur, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedap, dan disebut kebajikan, pikirkanlah itu bisa terjadi kalau orang sudah berdamai. Selesai dengan trauma, selesai dengan keberdosaan, selesai dengan luka-luka batin dalam hidupnya. Terakhir, bahaya yang muncul, 2 bagian terakhir, bahaya yang muncul ketika orang selalu hidup dalam keadaan tidak bisa berpikir positif. Itu bahaya yang muncul adalah ngeri Bapak Ibu. 1, bisa menjadi orang yang mengalami disorder mental, depresi berat, stres, depresi, sampai bisa schizophrenia. Schizophren itu, siso itu alat potong, frenia itu jiwa. Schizophrenia itu jiwa yang terpotong, terbelah, edan. Kalau tidak bisa pikir positif itu bisa edan loh. Ini saya dengan moderator sedang bicara begini, ada orang yang hadir ini, dia tidak bisa berpikir positif. Dia sedang memikirkan, orang itu sedang ngoncei masalah hidup saya. Dia sedang akan mempermalukan saya. 2 orang di depan panggung itu sedang mengancam nasib saya itu. Padahal kita sedang ngomong berpikir positif. Ya. Itu bahaya. Bisa schizofren orang kalau tidak bisa berpikir positif. Ini kejatuhan yang paling akut, yang paling dahsyat kalau orang tidak bisa berpikir positif. Menjenengan dangu wong edan sing jek gelem iso dijak omong-omong. Enten hal apike napa mboten dari ucapan dia? Kalau saudara mau jujur bertanya kepada mereka. Saudara sedang bertanya, "Empun sarapan napa dereng?" "Sarapan kerikil apa piye?" dan sebagainya. Langsung muntap yo. Wah, tabrak truk kowe engko. Wah gitu ya. Wis patut toh? Wis patut iki. Wis patut iki jenengan dangu niku lho. Jenengan nyuwun pirsa. Empun maem napa dereng? Maem krikil apa piye? Empun patut ngene iki wae. Malah schizophrenia kula nggih, ya. Itu. Lalu yang kedua, ndak bahagia. Orang ndak pikir positif itu ndak bahagia.
Suami istri tidak pernah pikir positif sama suami sejak pernikahan, dijamin kamu akan langsing hidupmu bukan karena dietmu berhasil, tapi karena pikiran dan hatimu panas dengan pikiran negatif itu. Ketoke tidur bersama, jagong nganggo baju serimbit, neng ndak pernah pikir positif sama suaminya. Allah engko paling nek ra enak aku lak nggoncengke karo. Itu ndak bahagia loh, ndak pikir positif itu ndak bahagia, sama sekali ndak bahagia. Malam-malam HP-nya suami berbunyi, maksud suami sangat mencintai istri biar percakapannya ndak mengganggu istri yang sudah ler-leran mau tidur. Dia pindah dari ruang tidur ke ruang kerja yang hanya bergeser 2 meter, lalu menerima telepon itu karena sudah jam 1:30 atau 11:30 malam. Tidak berpikir positif, wah tenan toh wis telepon-teleponan toh. Padahal itu ditelepon sama kepalanya, diajak janjian besok ada perubahan jadwal yang semula mau berangkat jam 8 pagi, karena ada sesuatu harus berangkat jam 5. Suaminya mengasihi banget, biar kamu gak terbangun. Lah kok yang posisi tidur hatinya, wah berapi, bantalnya kemebul. Karena pikirannya sudah larinya kemana-mana Pak Julius ya. Dipikirnya itu suaminya sedang ngomong dengan wanita lain. Enggak bahagia. Nomor 2, schizophrenia, bisa mengalami disorder mental. Cemas, takut, ya, mengurung diri, menilai orang lain itu. Ya sampai yang ketiga itu orang yang tidak bisa diajak maju. Bapak Ibu, mari kita kumpulkan biaya ya. Ini tanah di samping mau dijual, kita butuh ruang kelas sekolah minggu. Alah, ngelumpek ke duit piye? Alah, engko nek dituku apa entuk izin? Itu orang yang tidak punya pikiran positif. Selalu keluhan dan hal-hal yang sifatnya kegagalan, ketidakberhasilan, ketidaksanggupan, pesimistis. Hayo sing rawuh neng kene klebu 3 kategori niku napa mboten? Nek ampun mlebu niku nyuwun Roh Suci ngentaske awake dhewe saka keterpurukan kaya Paulus ngentaske jemaat teng Filipi. Ora duwe seling surup neh karo Paulus. Dibereske hubungane karo Gusti. Diampuni ketraumaan masa lalu. Disembuhkan luka batinnya. Sehingga saudara menjadi orang yang berdamai dengan diri sendiri dan tidak tersiksa dengan pesimistis, ketidakbahagiaan ataupun trauma. Silahkan dicatat ayat-ayat yang bercerita tentang pikiran positif. Sudah saya tuliskan di sana Pak Julius. Yeremia 29 ayat 11. Saudara menjalani kehidupan ini tidak sendiri. Allah turut merencanakan jalan hidupmu. Setuju atau setuju? Itu untuk jembatan berpikir positif kita seperti itu. Ngadepi peristiwa yang paling buruk, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yeremia 29 ayat 11. Filipi 4:13 sudah kita kupas. Jangan dari sudut pandang manusia. Ya, segala perkara kutanggung di dalam Dia. Yesus, sudut pandang Tuhan, kekuatan Tuhan. Walaupun peristiwanya sangat melemahkan kita Pak Julius. Tapi supaya berpikir positif, menggunakan sudut pandang peristiwa Tuhan. Ini bukan semata-mata peristiwa manusia. Berikutnya Roma 8 ayat 28, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Allah turut bekerja. Mboten jenengan mikul rekoso dhewe nek lagi kerekasan. Ada Tuhan Yesus yang turut bekerja. Itu membuat kita bertemu keadaan yang tidak baik-baik tapi bisa menerimakan secara baik. Allah Pak Pendeta napa nggih gampil kados sing jenengan ngendikake? Mboten gampil. Mulane sinau bareng, ngonceki bareng, ngudharasa bareng. Dan yang terakhir Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Mencoba melihat apapun yang saudara temui sebagai fenomena penginderaan maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saudara itu dengan cara dan sudut pandang pikir Efesus 4 ayat 8. Yang baik, golek ana di antara peristiwa sing ora apik iki, apike ning endi? Yang luhur, yang manis, yang sedap,
Walaupun peristiwanya sangat buruk, berusaha untuk tetap mengucapkannya dalam kalimat yang sedap untuk didengar. Itu akan membuat kita berada dalam peristiwa positif. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, Mas, Saudara semua, mari kita baca bersama-sama dalam kesimpulan. 1, 2, 3, berpola pikir positif akan satu, bahagia, sejahtera, lahir, batin, mental, dan spiritualmu. Mekaten Mas Julius, Pak Julius, terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Pak Pendeta, terima kasih banyak atas penjelasan yang memang sangat detail sekali. Saya pun sedikit termotivasi, ya. Dan dari sekian banyak penjelasan Pak narasumber kita malam hari ini, ya mungkin ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan yang memang itu nanti juga kita bisa menerapkan atau kita maknai sendiri, ya. Apa inti dari tema kita malam hari ini, yaitu tentang berpikir positif. Yang pertama, bahwa sudah pasti kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya fenomena, begitu ya Pak? Atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terus kita jalani sehari-hari. Ya, misalnya persoalan hidup ataupun masalah apapun. Otomatis ketika kita tidak punya kekuatan berpikir atau yang namanya berpikir positif itu, otomatis kita bisa diarahkan ke hal-hal yang negatif, dan itu juga bisa menghasilkan penilaian-penilaian negatif itu sendiri, ya. Dan tadi juga Pak Pendeta sudah menjelaskan secara detail faktor-faktor atau penyebab yang memang membuat kita itu tidak bisa berpikir positif, ya. Itu tadi sudah disampaikan Pak Pendeta. Mungkinkah itu karena luka batin atau mungkin trauma masa lalu, kekhawatiran, kecemasan, dan seterusnya. Itu tadi sudah disampaikan sejelas-jelasnya Pak narasumber kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu atau sesi pemaparan materi sudah cukup, jadi sekarang kita akan beralih ke sesi selanjutnya atau sesi yang ketiga, yaitu pertanyaan, ya, antara moderator dengan Pak narasumber kita. Di sini saya sudah menyediakan sedikit catatan sekaligus pertanyaan saya, moderator Pak Pendeta. Yang pertama adalah, apa manfaat dan dampak berpikir positif dan negatif itu bagi seseorang dan juga relasinya dengan orang lain? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Monggo Pak. Sebagian sudah saya jawab secara prinsipnya tadi, ya, bahwa apa manfaatnya orang berpikir positif, yaitu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kedamaian spiritual, batin maupun juga fisik. Orang akan segar ke hidupnya, ya. Sinode GKJ sedang mencoba untuk menanggapi situasi zaman, khususnya dalam hal pengelolaan pelayanan kepada anak-anak muda. Hasil riset tim GKJ terhadap pelayanan anak-anak muda. Ada banyak gereja-gereja Jawa yang mulai kehilangan kehadiran anak-anak muda di gerejanya, ya. Ternyata jawabnya itu kalau disimpulkan, gereja kita tampil sebagai gereja yang liquid, kurang bisa tampil sebagai gereja yang liquid church, tetapi terlalu solid church. Solid church itu adalah gereja dengan penampakan solid. Solid itu bahasa sederhananya kaku gitu, ya. Solid, padat, tidak bisa ditekuk kemana-mana. Itu membuat generasi muda kita kurang enjoy di rumahnya. Maka digerakkan oleh GKJ dari tim penggagas itu tadi menjadi gereja yang pendekatan di semua lini itu menjadi liquid church. Dari solid berpindah menjadi liquid. Liquid itu adalah seperti oli gitu, ya. Yang dia bisa menyesuaikan, bisa dimampatkan, tapi bisa punya kekuatan, bisa dilenturkan dan sebagainya. Ya, jembatan itu termasuk liquid, kelihatannya kaku, tapi ada sendi-sendi. Jembatan baja itu ada sendi-sendi yang masih bisa bergerak ketika ada beban yang lewat di sana. Yang belajar teknik pasti mengerti hukum itu. Nah, berpikir positif itu bisa melahirkan kehidupan yang liquid, nyaman.
lintas generasi ketemu anak muda ya kita menjadi seperti anak muda. Ya, cara berpikir kita bisa kita tata sedemikian rupa. Mendengar perbedaan itu tidak langsung menjadi sebuah alergi, tetapi perbedaan itu menjadikan indera kita langsung bercakap dengan perbedaan yang ada. Ya, kenapa ya anak ini kok sukanya lagu-lagu yang harus menggunakan geraan? Ya. Lalu ketika kita menggunakan yang solid, kita hanya berkata, ini salah, gereja bukan kafe, gereja bukan pentas dangdut. Sehingga kalau di gereja itu posisinya harus duduk begini. Ya. Menyanyi pun ya harus begini. Yaskulo dimen slamanyo. Loh, yaskulo bungah asukorno ning nyanyine kalih yaskulo. Pendidikan militer yang sangat militer pun ketika waktunya bersukacita, ekspresinya ya sukacita. Jadi kita kurang ruang sukacita untuk diekspresikan. Kalau itu bentuknya kesukacitaan, ekspresikan dalam kesukacitaan. Sekalipun itu di ruang ibadah. Itu arti liquid church yang dibuat seperti itu. Nilainya tetap saya sedang kagum kepada Tuhan. Tapi kekagumanku itu tidak cukup kupendam di hati. Saat saya menyatakan kekaguman, saya ikuti dengan semua ekspresi kagum dari penginderaan saya. Pendengaran saya menyatakan kekaguman, ya, wajah saya menyatakan kekaguman, itulah liquid. Kurang lebih begitu. Bisa berpikir positif itu bisa menjadi liquid, bisa penyesuaian, ya. Ini liquid. Tadi bentuknya botol, tapi sekarang bentuknya gelas. Ini liquid. Tergantung ruang apa yang mewadahi dia, tapi tidak pernah menghilangkan esensi bahwa dia adalah H2O, air, ya. Tidak akan hilang fungsi airnya. Kekristenan kita enggak akan rusak, kegekajian kita enggak akan rusak, hanya gara-gara menyesuaikan ekspresi kebahagiaan. Demikian pula ketika sedang penyesalan dosa, ya jangan keliru nyanyi penyesalan dosa. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan dengan sukacita. Moro wong dosa, wong itu namanya ngolok-olok orang gitu ya. Kalau penyesalan dosa ya dihayati. Moro wong dosa, wong cilaka, marek, dihayati sebagai ini sebuah penyesalan. Ya, jadi jangan keliru gitu ya. Terus apa itu namanya lagu-lagu lainnya yang mungkin salah ruang ekspresinya. Intinya liquid mampu menyesuaikan tepat. Ya, kalau ini bentuknya gelas ya dia enggak usah jadi botol di situ, malah nggak bisa dapat ruang. Ya dia harus menyesuaikan bentuknya gelas, saya harus mengisi ruang gelas ini sesuai keberadaannya. Pak Pendeta, terima kasih. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tadi pertanyaan pertama tentang dampak berpikir positif serta relasinya dengan diri orang lain. Ya, tentu tadi sudah dijelaskan Pak Pendeta bahwa ini berbicara tentang dampak, ya, yang dihasilkan, yaitu menghasilkan kehidupan yang liquid atau kehidupan yang nyaman, sudah tidak anti dengan perbedaan, menghargai keberagaman apapun atau menghargai perbedaan itu sendiri. Ya, ya saya pikir ini sudah cukup. Ya, pertanyaan yang kedua Pak. Ini tadi saya memiliki catatan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, adakah cara, ya, adakah cara berpikir positif itu untuk bisa menghasilkan cara pandang atau worldview-nya secara iman Kristen? Ya, mungkin itu Pak. Sudah hampir semua sudah saya sampaikan tadi Pak Julius, betul ada Pak, sangat ada, yaitu tadi dimulai dari kehidupan yang sudah damai, kehidupan yang sudah hati itu tidak ada lagi luka, kehidupan yang tidak lagi mengikatkan diri pada dosa. Itu sangat menjadi modal dan fondasi orang memiliki sudut pandang yang positif, membangun sudut pandang positif, diawali dari keadaan yang dipulihkan dulu. Tanpa mengawali dari sana, mau dia maaf secara intelektual, secara graduate, akademik, memiliki gelar jabatan yang setinggi apapun, tapi kalau hatinya korup, masih ada luka, masih hidup dalam keberdosaan. Sekalipun dia secara intelektual itu punya strata tinggi untuk bisa
berpikir positif juga akan sulit. Demikian pula tidak punya derajat akademik tinggi, sudah tidak punya derajat akademik tinggi, mengalami trauma kehidupan, terikat keberdosaan, punya luka hati, waduh sangat mudah sekali jatuh ke dalam tidak hanya pikiran tapi sampai perbuatan-perbuatan yang tidak positif. Itu sangat subur, mudah sekali terbentuk. Gitu. Jadi kunci utamanya mengalami pemulihan hidup. Dan untuk itulah Yesus mau mati, karena sudah dirusak oleh dosa. Semua orang yang dirusak oleh dosa bisa pulihnya kalau mengalami penebusan di dalam Tuhan. Jadi prinsipnya sebenarnya tidak bisa itu selesai sendiri. Harus ada campur tangan ilahi, memulihkan gambar diri yang rusak ini ya. Oke, baik Pak Pendeta. Jadi intinya orang yang mau menghasilkan pikiran yang positif atau cara pandang yang positif, maka kita memang memerlukan yang namanya pemulihan Ya, atau yang pertolongan dasariah, Tuhan. ya, yang dasar. Jadi selagi orang itu masih terikat dengan dosa atau kesalahan-kesalahan masa lalu, sudah pasti dia nggak bakalan bisa Ya. menghasilkan Ruang berpikir positifnya menjadi sangat minim. ya minim atau mungkin terbatas. Oke, langsung aja Pak, pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana relevansi berpikir positif bagi kehidupan pelayanan di gereja? Ya. Ya, monggo Pak. Relevansinya kalau kita sudah pada level menjadi pribadi yang terampil dan hidup dalam pola pikir positif, itu relevansinya adalah tidak lagi menggunakan sudut kritik untuk membangun. Itu salah satu relevansi. Ya, banyak orang jatuh tidak mau pelayanan itu bukan karena dia tidak mau melayani, tetapi dia terluka dalam pelayanan. Ya, jadi Singer pertama kali, ya, mari kita membuka KJ nomor 15, ya, sudah ngajaknya nomor 15, misalkan KJ nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Intro dinyanyikan lagu berhimpun semua menghadap Tuhan, waktu ngangkat nyanyi dia lagunya berbeda. Suci, suci, suci. Ya? Tampilannya nomor 15, ajaannya nomor 15, intronya nomor 15, masuk di lagu dia nyanyinya suci. Baru sekali, tugas baru pertama kali, dia buat urutan tulisan, ya, lembar-lembar, lagu pertama ajaan beribadah, lagu kedua habis hukum kasih, lagu penyesalan. Seharusnya dia menyanyikan lagu pertama nomor 15, di lembarnya nekue kecepatan. Yang dibuka nomor 2, suci, suci, suci. Turun dari ibadah, piye to Mbak? Ngejak nomor 15 kok nyanyine nomor 2. Ya. Itu orang lain. Ayah ibunya ngisini. Bapak ki majelis lho. Tugas wong leader kok ajaan karo nyanyian sing diangkat beda. Kira-kira dikasih tugas kedua mau ndak? Dikasih tugas lagi kedua kira-kira rata-rata mau atau ragu-ragu? Seandainya dia mau, iblis itu penuduh yang ajaib. Jadi saya bicara sekulernya ada, psikologinya ada, spiritualnya ada. Akar pertama diselesaikannya dengan pertobatan itu jawaban spiritual. Tapi juga harus ada jawaban yang pendekatan psikologis. Kalau sudah terpuruk seperti itu membangkitkannya itu susah. Seandainya dia mau, dia bertugas itu sambil ingat. Walaupun dia nanti sudah tugas ke 100 kali, peristiwa pertama kali dimarahi, ngangkat lagu suci-suci, ajaannya lagu berhimpun semua, itu akan teringat setiap kali tugas. Iblis mengingatkan, pernah keliru, sehingga dia tidak tampil pede, gitu ya. Jadi pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan bisa berdampak seperti itu, korelasinya bisa merusak atau membangun. Berpikir positif itu pasti membangun. Kritik itu isinya lebih banyak kepada mengangkat kekurangan tanpa memberi motivasi. Itu kritik, jujur. Sehingga Abraham Maslow
sebagai seorang psikolog behaviorism, dia tidak menggunakan metode kritik, tetapi dia menggunakan peak experience, membawa orang kepada pengalaman puncak capaian, di mana di sana diberi stimulus dengan namanya membangun dengan pujian, bukan kritik membangun, tetapi pujian yang membangun. Nah, untuk bisa memuji, pikirannya positif. Kenapa orang lebih banyak mudah untuk mengkritik? Karena sudah terbentuk dengan pikiran negatif. Saya pernah melakukan sebuah tes singkat kepada para mentor PPA Compassion. Compassion ada lembaga Compassion ya, lembaga beasiswa untuk anak-anak mengikuti bimbel gratis, itu namanya, lembaga sponsornya itu namanya Compassion, belas kasihan, pusatnya di Bandung sana. Saya diminta untuk mengisi kepada para mentor bagaimana menerapkan kelas dengan pendekatan memberikan reward, bukan memberikan punishment. Selama 1 tahun mereka diuji. Satu kelas di cabang kecamatan menggunakan punishment, satu kelas di cabang yang lain menggunakan metode reward. Ya, anak kasih soal 10, yang benar hanya 3 soal bahasa Indonesia. Kasih soal 10, yang benar hanya 4 untuk matematika. Kasih soal 10, hanya benar 6 untuk soal PPKN. Kasih soal 10, benar semua ketika bahasa Sunda. Ya, ketika itu disusun, ya, di kelas itu diajari untuk yang kelas panisem, yang matematikanya hanya benar 3, mereka berteriak, dapat 3. Yang dapat 6, lumayanlah. Yang dapat 10, luar biasa. Nah, ketika anak banyak nilai di bawah 6, dia hanya selalu mendapat minggu depan dia udah gak masuk lagi bimbingan belajar itu. Karena semua nilainya dapatnya di bawah 5, semua. Tapi di kelas yang kecamatan 1, kasih soal 10 matematika hanya dapat 3, selalu tetap dikatakan luar biasa. Jadi nilai 3 juga dikatakan luar biasa. Nilai 10 luar biasa. Sehingga minggu depan siswanya tidak berkurang sedikit pun. Dapat 3 tetap disebut luar biasa. Luar biasanya apa? Kamu sudah mencoba 10 soal walaupun baru benar 3. Besok kamu akan benar 5, tambahin 2. Selesai kelas seminggu, kamu masuk seminggu, 10 soal pasti kamu akan bisa. Itu kata dosen, kata mentor kepada anak yang hanya ujian pertama mendapat 3 tidak tetapi sudah dikatakan luar biasa. 10 kamu menyelesaikan 3. Yang dapat 10 luar biasa, apakah dia marah? Dia rugi? Ketika temannya dapat 3 diberi luar biasa, ketika dia dapat 10 kalimat pujiannya sama luar biasa, dia rugi? Jadi bodoh, nilainya berkurang? Tidak. Kadar kata luar biasa memberikan dampak yang sama, yaitu menjadikan anak-anak ini berpotensi maju. Itu pernah kita lakukan ketika melakukan pendampingan dengan lembaga beasiswa yang namanya Compassion. Lalu saya pernah juga melakukan kepada para guru sebelum akhirnya mengambil penerapan kelas Compassion adalah kelas membangun dengan pujian. Guru-guru itu saya beri sodoran kertas, ya. Yang satu kertas asturo berwarna hitam, yang satu berwarna emas. Di balik itu semua warnanya putih. Di atas kertas putih itu yang warna hitam saya beri waktu 1 menit 60 detik, waktu yang sama. 16 orang guru yang ikut dalam pelatihan itu saya suruh menuliskan apa yang buruk dalam hidupmu. Dalam waktu 60 detik, rata-rata menulis lebih dari 12 keburukan hidup mereka dalam 1 detik. Kertas hitam saya kumpulkan di depan. Kertas berwarna emas saya suruh balik. Tuliskan kebaikan hidupmu 1 detik, 1 menit 60 detik. Rata-rata hanya maksimal 2 atau 3 kebaikan. Bahkan ada yang numpuk tidak bisa menulis, saya itu punya kebaikan apa. Kertasnya kosong itu kertas emasnya. Mengapa? Terlalu banyak orang ditunjukkan kekurangannya. Sehingga teringat terus kekurangannya. Ketika
melakukan kebaikan, terlalu sedikit orang itu suka memuji kebaikan orang lain sehingga tidak pernah bisa mengingat ada kebaikan di dalam hidupnya. Boleh ini dites menit ini. Cobi mang sebut ke kekirangan penjenengan menopo, gampang banget. Aku ki wong elek, desa, melarat, ora bagus, cepet ngomong. Tapi sebutkan kebaikanmu, mestilah pemali toh, sungkan ya. Apa ya kebaikanku ya? Apa ya? Arep ngomong ayu engko dikira aku sombong. Ya, arep ngomong sugih engko dikira aku kemaki. Arep ngomong pinter engko dikira aku ngenyek liyane. Ngantek 60 detik ora numpuk apa-apa lho kebaikan. Terhalangi oleh banyak sekali tembok-tembok untuk membuat saudara itu bisa menghargai diri sendiri. Lah nek awake dhewe ora iso ngajeni awake dhewe, piye awake dhewe iso ngajeni wong liya? Maka yang muncul kritik lagi dengan orang lain. Itu dampak yang paling merusak ketika kita tidak bisa berpikir positif. Enggak bisa memuji. Isinya hanya bisa, kacamata kita itu hanya negatif dok. Walaupun ini sebenarnya plus minus. Tapi kalau dipakai melihat orang lain, kacamatanya berubah. Isone monggo ndelok negatif. Selesai, enggak boleh lagi begitu. Gereja harus isinya memuji satu dengan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang ada pada saudara.